Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan untuk memulai seluruh aktivitas kita. Dan di pagi hari ini kita berjumpa lagi kembali dalam acara Morning Call GPB bersama saya Pendeta Octavia Stefani Tumanduk Sahuburua, di mana saat ini saya melayani di GPB Jemaat Sion Nunukan, tepatnya 2 Pospelkes, Pospelkes Alang Engkuanan Desa Apas dan Pospelkes Timuk Kabayagan Desa Harapan, Kecamatan Sebuku, Kalimantan Utara. Ya Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai seluruh aktivitas kegiatan kita di pagi hari ini, kita diizinkan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan yang adalah pedoman dalam kehidupan kita. Dan bacaan kita di pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Ya, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Terpujilah ya Tuhan, kami bersyukur berterima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan boleh bangunkan kami dengan tubuh yang penuh keberkatan. Dan biarlah ya Tuhan, ketika kami akan memulai seluruh aktivitas kegiatan kami di hari yang baru, dengan kerinduan hati kami bersama, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman langkah perjalanan kehidupan kami. Oleh karenanya kami mohon Tuhan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman yang kami baca dan renungkan di pagi hari ini senantiasa menjadi kekuatan iman kami, untuk memampukan kami menjadi firman yang hidup, sehingga kami dapat bertutur kata, fikir, dan berlaku seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan Allah kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-21 berkata, "Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka, tetapi ia berkata kepada mereka, 'Aku ini, jangan takut.' Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui." Demikian jauh firman Tuhan kita di pagi hari ini. Biarlah firman ini senantiasa bukan hanya kita sekedar membacanya, tetapi marilah kita sama-sama merenungkannya. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam kehidupan kita, sampai saat ini tidak dipungkiri bahwa ada berbagai macam permasalahan hidup itu terjadi. Bahkan beberapa hari belakangan ini sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia peristiwa bencana alam, baik itu banjir, baik itu gempa bumi, baik itu tanah longsor, ataupun yang masih melanda bangsa kita sepanjang tahun 2020 sampai memasuki tahun 2021, yaitu COVID-19 yang begitu amat sangat merongrong kehidupan bangsa kita dan bisa dikatakan seantero dunia. Namun Bapak Ibu, berbagai macam masalah, berbagai macam problema, situasi kondisi yang kacau yang diakibatkan oleh masalah-masalah yang telah disebutkan tadi, apakah kemudian membuat kita merasa bahwa hidup kita ini tidak terkontrol, atau apakah hidup kita ini kemudian berantakan, atau kemudian membuat kita merasa bahwa Tuhan tidak adil dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara-saudari, banyak anggapan yang menggambarkan keberimanan kita sebagai manusia, khususnya sebagai anak-anak Tuhan, bahwa tantangan dan masalah-masalah yang diperhadapkan kepada kita seringkali membuat kita mempertanyakan tentang eksistensi Tuhan. Bahkan bukan hanya itu saja, ketakutan-ketakutan yang besar yang kemudian membuat hubungan kita jauh dengan Tuhan.
firman Tuhan kita di pagi hari ini secara tidak langsung ingin mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa kita punya Tuhan yang sanggup melakukan hal yang bagi kita itu mustahil, tapi bagi Tuhan itu tidaklah mustahil. Mengapa demikian? Bacaan kita dengan tegas menggambarkan bagaimana ketakutan besar yang dialami oleh murid-murid Yesus ketika mereka harus mengalami satu kekacauan, satu masalah. Perahu yang mereka tumpangi harus dilanda badai besar, dan kemudian mereka harus berjumpa dengan Yesus bukan pada kondisi yang secara manusiawi, secara akal logika kita bisa diterima, karena Yesus datang menghampiri murid-muridnya dengan berdiri di atas air. Yang menurut manusia, apakah memang bisa seorang manusia itu berdiri di atas air? Tapi ternyata kemustahilan itu terjadi ketika Yesus sendiri menunjukkan kemuliaannya sebagai seorang anak Allah, sebagai seseorang yang bisa menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah itu secara nyata dari apa yang dia lakukan di hadapan murid-muridnya. Bahkan sekalipun saat itu murid-muridnya merasa takut, Yesus katakan kepada mereka, "Jangan takut, ini aku. Mendayunglah engkau terus. Berjalanlah terus menuju tempat di mana engkau hendak pergi." Itu merupakan gambaran Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa perjalanan kehidupan para murid yang penuh dengan ketakutan dan merasa bahwa akan terjadi kekacauan, akan terjadi sesuatu hal yang mendatangkan peristiwa yang tidak sanggup untuk mereka lewati, tapi Yesus sekali lagi menyibakkan setiap masalah-masalah yang mereka hadapi dengan caranya yang terbaik. Oleh karenanya, saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita mengalami berbagai macam kekacauan, ketika kita mengalami ketakutan, kita ingat perikop bacaan kita di pagi hari ini yang mengajak kita untuk senantiasa mengubah cara pandang kita dari yang biasa menjadi yang tidak biasa. Kenapa? Karena kita punya Allah yang jauh lebih besar dari setiap masalah-masalah hidup kita. Jadi sekalipun kita takut, sekalipun kita khawatir, sekalipun ada keraguan sebagai seorang manusiawi, itu hal yang lumrah. Tapi kita harus selalu ingat bahwa Kristus mampu untuk menolong dan memberikan jalan keluar yang terbaik ketika kita mau mengandalkan Dia. Dalam kitab Bakti nomor 327 di situ dikatakan, "Jangan kamu takut, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau." Syair yang ditulis oleh Frankie pada abad ke-19 merupakan lagu yang memberikan motivasi kepada setiap mereka yang menyanyikan lagu itu, bahwa ketika dia menuliskannya ada pergumulan hidup yang kemudian itu dijadikan sebagai gambaran bahwa Allah senantiasa hadir dalam setiap pergumulannya. Allah senantiasa mampu memberikan jalan keluar yang terbaik baginya. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah yang sama juga akan senantiasa hadir dalam kehidupan kita semua. Tinggal bagaimana ketika kita melangkah di hari yang baru ini, kita patut bersyukur.
Tuhan masih memberikan kesehatan bagi kita semua. Bahkan kita diingatkan, di sukacita hari yang baru, marilah kita mendoakan sesama kita. Mari kita mendoakan bangsa kita yang masih dilanda dengan berbagai macam pergumulan dan masalah-masalah hidup, dengan berbagai macam tantangan melalui bencana alam yang terjadi. Biarlah kita menjadi pendoa-pendoa bagi mereka. Biarlah kita menjadi sumber kekuatan bagi mereka yang membutuhkan. Sekalipun mungkin kita hanya bisa menolong mereka melalui doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, tapi yakin dan percayalah ketulusan dari doa itu akan menjadi sumber sukacita, menjadi sumber pengharapan bahwa Tuhan hadir di setiap nafas kehidupan kita. Bahkan Tuhan senantiasa menolong kita melewati badai kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di pagi hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, ketika secara manusiawi kami merasa takut, kami merasa bahwa berbagai macam pergumulan hidup itu sanggup membuat kami terkadang ada pada pilihan untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kami, memotivasi kami, meyakinkan kami bahwa Tuhan jauh lebih besar dari setiap permasalahan kehidupan kami. Kami berdoa bagi semua mereka yang saat ini ada di dalam pergumulan. Tuhan kiranya berikan jalan keluar yang terbaik. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan pulihkan bangsa kami di tengah-tengah tantangan, masalah-masalah yang diperhadapkan di dalam bangsa kami. Kami berdoa bagi mereka yang berduka. Tuhan hibur. Tuhan berikan kekuatan untuk melewati duka cita. Ya Tuhan, biarlah kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Mampukanlah dan pakailah kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya.